Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mulai besok sore kawan ada turnamen Tata Steel Chess India 2024 yang merupakan turnamen over the board rapid dan blitz yang diikuti oleh 5 grandmaster mancanegara dan 5 pemain tuan rumah di kelas opennya kawan. 5 grandmaster mancanegara itu ada Magnus Carlsen, ada Nordibek Abdussatrob. Kalau di sini di fotonya ada Wei kawan, cuma di daftar pemain ada Dani Dubov. Mana yang betul kawan? Vincent Kemmer, Wesley So, Vidit, Arjun, Pragnananda, Nihal Sarin, dan Narayanan. Kalau kalian kunjungi website resmi dari Tata Steel Chess India kawan, di sini nama Wei tidak ada kawan, adanya Dani Dubov. Ya sama-sama pemain kuat kawan. Untuk womennya ada Alexandra Goryakina yang baru saja menang seri kedua dari Video Women Grand Prix kawan, Katerina Lagno, Kostenuk, semua pemain-pemain hebat ini kawan yang diundang. Nah, kita tidak tahu kawan apakah Dani Dubov yang akan turun kawan atau Wei. Kenapa ini, ada apa dengan chess.com ini? Kok Wei yang fotonya terpampang bukan Dani Dubov? Atau tidak Wei di daftar pemain ini kawan? Kita tunggu saja besok. Nah, untuk menunggu turnamen ini kawan, yang mungkin baru besok sore baru bisa kita ulas karena turnamen di India biasanya baru akan dimulai sore hari kawan. Saya akan ke European Chess Championship terlebih dahulu yang sudah masuk babak keempat. Turnamen ini adalah turnamen klasik over the board dengan kontrol waktu 90 menit kawan, yang diikuti pemain-pemain individual di Eropa kawan yang sudah memasuki babak keempat. Sementara di babak keempat ada 2 pemain yang masih bermain perfect sempurna. Ada Maxim Chigaev, ini juga mantan pemain Rusia kawan ya, pindah ke Spanyol sekarang, benderanya Spanyol. Dan posisi kedua ada Fredrik Sven kawan. Nah, satu game dari Maxim Chigaev inilah yang akan kita otak-atik pada babak keempat berhadapan dengan Matthias Blubom. Cukup menarik gamenya, langsung saja ke papan analisisnya kawan. Dan Maxim Chigaev pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, ada pion E5 kuda F3 kuda C6 gajah C4 pembukaan Italia. Pertahanan 2 kuda dipilih oleh Matthias Blubom. Tentu kita tidak dapat di permainan Fred Liver Attack seperti halnya kemarin di Catur Mini. Kita ulas permainan Cheparinov kawan ya, yang meladeni permainan Fred Liver Attack, jadi tak perlu kita bahas. Kalau kalian ingin melihat variasi yang lain yang kemarin dimainkan oleh Cheparinov kawan dengan langkah kuda bergerak ke petak D4 ini, silakan kalian kunjungi Catur Mini. Mengejar raja, ugal-ugalan sekali kawan. Raja putih sampai lari ke petak A6 kawan. Nah, linknya di akhir video ini kawan ya, Catur Mini bagi kawan-kawan yang belum sempat mampir. Terus mampir nanti dan tinggalkan jejak subscribe kalian dan like komentar kalian. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih dengan langkah pion D3, pilihan utama kawan. Gajah E7, belasan utama dari pion D3, kuda C3. Kebanyakan di posisi ini kawan, putih melakukan rokade terlebih dahulu. Kuda C3 tadi opsi ketiga yang paling populer dengan langkah rokade ini. Hitam juga akan rokade. Selepas itu putih melanjutkan dengan benteng E1-nya. Hitam pion D6, kemudian pion A4 untuk berikan ruang bagi gajah kalau ada serangan kuda. Nah, kuda tetap menyerang gajah ke A5, gajah mundur ke A2, dan hitam bermain dengan pion C5-nya kawan. Di sini kalian bisa bermain dengan pion C3, kuda kembali ke petak C6, dan di sini kalian bisa melanjutkan kuda ke A3 kah, kuda B ke D2 kah, mungkin pion H3, banyak sekali opsi yang bisa kalian lanjutkan di sini. Maaf kawan, agak sedikit serak. Oke, lanjut tadi memilih kuda C3, Maxim Chigaev. Baru rokade pendek, Matthias Blubom pada langkah kelimanya. Sekarang pion A3, ada pion D6, pion H3 kontrol petak G4 sebelum rokade. Nah, ada pion A5. Di sini gajah E3 terlebih dahulu, lanjut Maxim Chigaev. Setelah gajah E6 nantang pertukaran, tantangan ditolak. Langkah kuda G5 dipilih oleh Maxim Chigaev. Memaksa hitam yang mendahului pertukaran gajah pukul gajah C4, ambil balik oleh pion D, terbuka lajur D di sini kawan. Kuda mundur ke B8. Persiapan mungkin manuver ke petak D7 untuk memperkuat posisi kuda F6-nya, ataupun juga persiapan bermain dengan pion C-nya kah? Ada opsi dengan langkah kuda ke D4, saran dari engine lebih kuat ketimbang mundur ke petak B8. Memang terlihat menyerahkan pion pusat kawan di sini. Nah, kalian bisa balas dengan langkah kuda D7 untuk coba sergap kuda ini. Mungkin kuda kembali ke petak F3, kalian serang menteri gantian dengan gajah F6. Untuk menyerang kuda juga di sini kawan.
Anggap contoh kalian mempertahankan posisi kuda ya agar tidak bertumpuk pion kalian menjadi 3 tumpukan di lajur C, maka di sini ada gajah sikat, kuda tetap dilanjutkan oleh hitam skak, ambil balik oleh menteri. Nah, ada kuda C5, serang pion kawan. Ini gantinya dari pengorbanan pion tadi yang terdefleksi di petak D4. Mumpung raja berada di pusat, benteng siap menyusul juga. Tapi memilih kuda ke B8 mungkin sudah dipertimbangkan tapi tidak suka langkah seperti itu. Nah, menteri E2 ada opsi rokade panjang, ada opsi rokade pendek. Tergantung nanti respon hitam seperti apa. Langsung manuver kuda B ke D7. Pion H4 kawan, sepertinya ingin rokade panjang, dorong terus pion maju. Nah, di sini ada pion C6 juga untuk mempersiapkan serangan sisi menteri secepat mungkin. Atau membantu kontrol petak D5 dari aktivitas kuda. Nah, rokade panjang dipilih oleh Maxim Chikaev. Menteri C7. Di sini ada pion G4. Nah, kuda C5. Benteng HG1. Persiapan serangan di lajur G untuk perkuat posisi pion G-nya juga kawan. Nah, benteng AB8. Matius Bulbom juga mempersiapkan serangan lajur B-nya. Sekarang pion F4 pembuka lajur F dan diterima. Kalian bisa juga mencoba menyerang dengan pion B5. Ini juga lebih kuat kawan. Mungkin gajah akan sikat kuda, ambil balik. Nah, berlanjut dengan pion C pukul pion B5 mungkin kawan. Kembali lagi ke permainan asnya. Memilih membuka permainan dengan pion E pukul pion F4. Menurut engine ini juga bagus. Dan memilih gajah sikat kuda C5. Kenapa tidak ambil pion di sini saja untuk mengepin atau pressure pion yang ada di petak D6? Ya bisa jadilah. Mungkin kuda F ini mundur, buka serangan pada kuda yang cukup mengganggu, potensi pengorbanan yang mungkin saja bisa dilakukan oleh putih. Bisa saja diambil, tapi memilih gajah sikat kuda C5. Ambil balik, terbuka lajur D kawan. Di sini dorong pion maju ke E5, ganggu kuda, kuda mundur ke D7. Kemudian ada kuda mundur ke F3, menghindari serangan gajah dan pertahankan posisi pion. Ada benteng FD8, langkah kesalahan dari hitam, baru melakukan langkah yang cukup berdampak serius di sini bagi hitam. Nah, pion F6 ini saran dari engine, rekomendasi dari engine kawan, mungkin sudah diperhitungkan juga. Cuma yang mungkin tidak disukai oleh hitam adanya pion E6 ini kawan, didorong terus maju. Kuda ke E5 menantang pertukaran, mungkin ada pion G5. Nah, struktur pion seperti ini yang didorong maju mungkin tidak disukai oleh hitam, malah akan mempercepat posisi lajur G bagi benteng putih ini terbuka. Jadi biarkan saja tertutup menunggu respon pion putih yang didorong terlebih dahulu tanpa menciptakan kelemahan di peta E6. Jadi bermain dengan benteng FD8. Dorong terus ternyata kawan, pion E6. Kuda mundur ke F8. Ya, kalau diterima jelas ya, menteri akan keluar. Skak, raja bergeser ke peta H8, gajah jatuh, atau jika bergeser ke peta F8, diikuti dengan pion G5. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Kurang bagus buat hitam jika menerima pion. Biarkan saja melangkah kuda F8, terbuka juga lajur D menantang pertukaran. Terlebih dahulu pion E pukul pion F7 skak. Raja ambil, kemudian benteng DE1 menolak pertukaran benteng. Nah, menekan gajah di peta E7 kawan. Gajah F6 menekan kuda di peta C3. Kuda lari ke E4, berbalik kembali, ancam atau kejar gajah gelap. Ada gajah D4 menyerang benteng, sikat langsung oleh kuda, ambil balik oleh benteng. Kemudian di sini ada pion G5. Raja mundur ke G8, diikuti pion H5. Kemudian ada menteri F7, berikan dukungan bagi pionnya kawan. Tak peduli, ancam benteng dengan pion C3. Berikan juga ruang pergerakan bagi raja. Segera usir benteng agar tidak menekan kudanya kawan. Maaf, salah klik. Karena kuda juga dalam posisi terancam dengan dukungan benteng di lajur E nanti. Jadi segera usir benteng ini. Di sini hitam merespon dengan langkah pion F3. Cukup wajar, normal, masuk akal untuk coba ancam menteri kawan. Dan persiapan juga dorong pion mungkin. Pion F3 ya memang langkah yang cukup rasional. Selain itu ada langkah benteng tarik mundur terlebih dahulu yang kuat. Memilih dengan pion F3. Nah, sekarang giliran kalian melangkah kawan. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh putih di sini?
Menteri dalam posisi terancam. Mungkin kalian melihat peta H2 tempo ancam benteng. Salah satu opsi terkuat, Maxim Chigaev korbankan kuda, peta F6 tempo skak. Blokade akses menteri menjaga pion jatuh di langkah berikutnya. Diterima, blunder ternyata. Sebaiknya rajanya bergeser. Tinggalkan pion F3 saja, kemudian bisa turun benteng ini ke D8. Tapi terima kuda, berani sekali kawan. Pion G ambil kuda F6, terbuka lajur G, discover check. Raja H8. Bagaimana jika blokade dengan kuda saja? Kan temponya menteri terancam. Ya sama juga, kawan ini juga jatuh. Sama, posisi kuda otomatis terkena pin. Dia tidak punya tempo lagi menghindar. Oke, jadi raja bergeser ke H8. Menteri ambil pion F3, pertahankan posisi pion, dan kedua benteng ini posisinya sangat bagus kawan, berada di lajur-lajur terbuka penuh, siap mengisi baris ke-7. Benteng mundur ke D6, coba rebut pion. Tapi ada menteri G3, coba lihat, menusuk kawan, ini skewer ini, tusuk sate ini. Salah satu benteng bergerak, maka benteng yang di sini jatuh. Nah, benteng putih masih punya opsi bergerak ke peta E7. Kalau menteri yang ambil pion ini bahayanya skakmat satu langkah sudah repot posisi hitam kawan. Melangkah apapun repot. Memilih ambil pion F6. Serahkan benteng yang di belakang. Putih unggul kualitas perwira. Posisi raja tidak nyaman sama sekali, terpojok dibatasi oleh benteng di lajur G. Benteng satunya juga siap menyusul kawan. Sudah sangat repot. Di sini ada menteri caplok pion H5 terlebih dahulu, kemudian raja bergeser untuk mencari tempat yang lebih tersembunyi sambil menunggu respon hitam seperti apa. Menteri kembali ke F7, ada menteri E5 pin benteng diikuti anak buahnya kawan ke lajur F. Kuda G6 serang menteri terlebih dahulu kawan. Menteri caplok pion C5 terlebih dahulu untuk dukungan bagi benteng ini ke baris ke-7. Nah, ada benteng F5 serang menteri, menteri D4 skak. Raja bergeser ke G8, otomatis dalam posisi kena pin kuda ini kawan. Di sini ada menteri D8 skak. Raja G7, kemudian ada benteng E7. Di sini Matthias Blubom menyerah karena menterinya jatuh ya. Posisi kuda dalam posisi kena pin, tidak bisa ambil benteng. Oke, itulah kawan salah satu permainan yang cukup menarik kawan di babak keempat dari European Chess Championship 2024. Sementara Maxim Chigaev masih bermain perfect kawan, memetik 4 kali kemenangan bersama Rasmus Ven asal Jerman tadi. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa sekali lagi mampir ke channel kedua admin ya, Catur Mini, linknya ada di sini. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.